Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembekalan UMKM pada materi kedua, yaitu pemasaran atau branding. Nah, di sini ada kata-kata nih. Marketing is a social managing process by which individuals and organizations obtain what they need and want through creating and exchanging value with others. Kotler 2008. Jadi di sini ada beberapa konsep utama pemasaran. Yang pertama itu adalah kebutuhan, di mana sesuatu yang diperlukan dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar berusaha. Yang kedua, di sini poinnya adalah keinginan. Keinginan di sini berupa hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang lebih spesifik akan kebutuhan yang lebih mendalam. Dan poin ketiga, ada permintaan, di mana permintaan itu berupa keinginan yang akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membeli. Yang keempat, itu ada marketing offers, yaitu terdiri dari beberapa kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman yang diberikan untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan dan keinginan. Yang kelima itu adalah value. Value di sini itu perbedaan antara nilai yang didapat dari pembeli untuk memperoleh atau mempunyai barang dengan pengeluaran untuk membeli barang tersebut. Nah, kemudian kita lanjut poin selanjutnya yaitu kepuasan, di mana kepuasan sendiri itu bagaimana performa barang yang dibeli dan dapat memenuhi apa yang diharapkan pembeli. Kemudian di-7 ada poin pertukaran, di mana suatu aksi untuk mendapatkan barang yang diinginkan dari seseorang dengan cara memberikan sesuatu. Yang ke-8 di sini adalah transaksi. Transaksi sendiri itu merupakan nilai tukar antara dua pihak, di mana ada pihak pembeli dan penjual. Ke-9 adalah hubungan, di mana antara pembeli dan penjual itu harus memelihara hubungan dengan pelanggan dan mencari pelanggan baru. Nah, kemudian yang ke-10 adalah pasar atau tempat kita berada untuk kawasan pembeli, di mana sekumpulan dari pembeli yang berpotensi untuk membeli produk itu adanya di pasar. Nah, kemudian kita lanjut ke strategi penjualan digital. Ini ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu hard selling sendiri. Hard selling seperti kata-kata ini, beli sekarang, besok harga naik. Itu adalah contoh dari teknik persuasif yang digunakan untuk dalam strategi penjualan langsung atau hard selling. Penggunaan kata-kata ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri itu tuh dapat membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang cepat. Kedua, dapat meningkatkan penjualan dalam waktu yang singkat dan signifikan. Nah, kekurangannya itu bisa mengganggu atau memaksa konsumen sehingga berpotensi akan membatalkan pembelian. Kemudian yang kedua adalah tidak baik untuk hubungan jangka panjang antara konsumen dengan penjual ya. Kemudian di sini ada soft selling. Soft selling sendiri itu pendekatan penjualan yang tidak memaksa dan memberi prospek waktu untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Nah, metode ini berfokus pada menonjolkan manfaat terbaik dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada prospek. Di mana kelebihannya sendiri itu tuh dapat membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat relasi atau reputasi dari usaha kita. Nah, kekurangannya itu terkadang tidak cukup untuk meyakinkan konsumen, dan yang kedua mungkin akan kalah bersaing dengan pendekatan lain karena soft selling sendiri itu kan kesannya tidak memaksa ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa lagi selain kedua tadi yaitu hit selling, yaitu strategi penjualan di mana Anda itu memberikan informasi berupa saran atau testimoni yang mengarahkan ke prospek ke produk Anda. Kemudian di sini ada convert selling, yaitu strategi penjualan yang tidak langsung, di mana teknik ini menjual produk secara eksplisit, menyatakan sebagai penjualan. Untuk menjemujikan penjualan, Anda bisa menggabungkannya dalam sebuah cerita, motivasi, atau inspirasi. Nah, di sini kita perlu nih untuk
mendeskripsikan suatu produk kita, mau itu barang ataupun jasa. Dimana poin-poin yang penting itu tuh ada pertama tuh merek, yang kedua spesifikasi, kondisi bentuk, jenis, dan kemasan produk. Yang ketiga, uraian kandungan isi atau unsur pembentuk produk. Yang keempat, uraian manfaat kandungan isi produk. Yang kelima, uraian benefit penggunaan produk bagi konsumen. Yang keenam, menekankan karakteristik unik yang hanya dimiliki oleh produk yang kita jual. Kemudian yang ketujuh, memberikan visualisasi produk berupa gambar produk, benefit produk, dan USP sebagai pendukung teknik. Nah, yang kedelapan, informasikan tentang sertifikasi halal, hak paten atau hak cipta atau sertifikasi lainnya. Itu dapat menambah value dari barang Anda tersebut. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Bakal ada lanjutan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.